Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurholida. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan uji identifikasi lemak, di mana terdapat 2 uji identifikasi pada praktikum kali ini, yaitu uji Crispot dan uji ketidakjenuhan asam lemak. Pertama, sebelum melakukan uji coba, kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan yang pertama sendok, kedua cotton bud, ketiga kertas minyak atau kertas polos, bisa juga menggunakan kertas HVS, lalu tusuk gigi, dan mangkok. Selanjutnya yaitu bahan yang pertama kuning telur, kedua putih telur, ketiga margarin atau mentega cair, keempat ada minyak kelapa baru, kelima air gula, keenam minyak jelantah, ketujuh susu sapi putih, dan yang terakhir yaitu antiseptik atau betadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Naza Kamilah dengan NIM 220011020021. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi lemak dengan menggunakan 2 uji. Yang pertama yaitu uji Crispot dan yang kedua uji ketidakjenuhan asam lemak. Nah, untuk yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada sendok stainless, kemudian ada cotton bud, ada kertas polos, dan ada sampel yang akan kita uji yaitu putih telur dan juga kuning telur. Nah, untuk uji Crispot test yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita celupkan cotton bud ke dalam sampel. Yang pertama saya celupkan ke sampel putih telur. Kemudian kita oleskan pada kertas polos. Kemudian untuk sampel yang kedua yaitu kuning telur. Kita oles di sebelah sini. Nah, kemudian kita kering anginkan kedua sampel ini. Kita tunggu hingga kering, kemudian nanti kita terawang di bawah cahaya lampu atau cahaya matahari. Nah, setelah sampel sudah kita kering anginkan, maka kita amati di bawah cahaya lampu atau cahaya matahari. Untuk sampel putih telur tidak terlihat noda transparan, dan kuning telur juga tidak terlihat noda transparan. Maka menunjukkan sampel ini tidak mengandung lipid. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan uji ketidakjenuhan asam lemak. Untuk yang pertama kita siapkan bahannya yaitu dengan menggunakan reagen betadine atau iodin. Kemudian kita siapkan masing-masing 1 sendok makan sampel, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, dan juga tusuk gigi. Nah, kemudian kita teteskan betadine sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing sampel. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk, kita amati pada kedua sampel ini betadine sudah terlarut sempurna, menandakan bahwa kedua sampel ini mengandung asam lemak tak jenuh lebih tinggi. Sekian uji identifikasi lemak dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nimatu Saumi Finaili dengan NIM 22001102019. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi lemak. Berikut langkah-langkah. Baik, untuk alat-alatnya yang harus dipersiapkan adalah mangkuk, yang kedua ketempat, ketiga kertas, keempat sendok, dan yang kelima mangkuk kecil. Kedua, untuk bahan yang dibutuhkan yaitu mentega yang sudah cair seperti ini. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan uji crisp. Langkah pertama, ambil 1 sendok mentega seperti ini. Untuk yang kedua yaitu celupkan ketempat. Seperti ini untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah itu, oleskan ke dalam kertas saring atau kertas minyak. Untuk langkah selanjutnya yaitu keringkan mentega tersebut yang ada di kertas minyak dengan cara mengalinkannya seperti ini agar cepat kering. Setelah kering, mari kita terawang apakah ada noda yang tertinggal. Untuk uji positif mengenai dengan adanya noda transparan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa terdapat noda. Untuk yang kedua yaitu melakukan uji ketidakjenuhan asam lemak. Yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi. Di sini saya menggunakan tabung reaksi dengan tujuan untuk hasil terlihat secara jelas. Cara selanjutnya yaitu ambil 1 tabung reaksi dan masukkan mentega ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, isi juga tabung reaksi yang kedua. Selanjutnya, isi juga tabung reaksi yang kedua. Untuk cara yang kedua yaitu bahan yang digunakan yaitu iodin. Setelah itu dibuka. Dapat kita lihat seperti ini. Dan setelah itu teteskan ke salah satu tabung reaksi sebanyak 3 tetes iodin. Setelah itu larutkan atau kocok. Baik, dari percobaan pertama yaitu hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Terlihat noda secara transparan. Untuk uji yang kedua yaitu ketidakjenuhan asam lemak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabria Safaiun Nabila dengan NIM 220011102023. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi lemak pada minyak kelapa. Pertama, tulis nama sampel pada kertas uji. Kedua, ambil sampel sebanyak 1 sendok makan dan taruh di dalam mangkok. Lalu ambil cotton bud dan celupkan cotton bud pada sampel. Setelah itu, oleskan sampel pada kertas uji. Kemudian keringkan dengan cara diangin-angin. Terakhir, terawang kertas di bawah cahaya lampu atau matahari. Dan hasil menunjukkan bahwa minyak kelapa positif mengandung lemak dengan adanya noda transparan. Pertama, ambil sampel sebanyak 1 sendok makan dan taruh di dalam mangkok. Kedua, beri label pada tabung reaksi dan pindahkan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan iodium sebanyak 3 tetes ke dalam sampel. Lalu aduk dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi. Dan hasilnya adalah iodium lebih larut yang menunjukkan bahwa minyak kelapa mengandung asam lemak tak jenuh lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Farhadiba Asibna. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi lemak. Ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama CRISPR test dan yang kedua uji ketidakjenuhan asam lemak. Untuk yang pertama, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada sampel larutan gula, lalu ada cotton bud, lalu ada betadine, dan ada kertas polos. Untuk uji yang pertama yaitu melakukan CRISPR test. Yang pertama, memberi nama sampel pada kertas uji, lalu mencelupkan cotton bud pada sampel dan mengoleskan cotton bud pada kertas uji. Dan kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah dilakukan pengeringan, bisa dilihat pada kertas bahwa tidak terjadi bekas transparan, sehingga dipastikan bahwa gula ini negatif terhadap uji CRISPR. Untuk uji yang kedua yaitu uji ketidakjenuhan asam lemak. Langkah yang pertama yaitu ini untuk sampel gulanya, lalu meneteskan iodium sebanyak 3 tetes dan mengaduk menggunakan tusuk gigi. Bisa dilihat bahwa setelah dilakukan pengadukan, ini iodiumnya terlarut dalam gula. Namun untuk warnanya ini merupakan warna dari iodium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zahratul Mauludiyah dengan NIM 220011102020. Di sini saya akan melakukan uji CRISPR dan uji kejenuhan asam lemak. Untuk bahan yang akan saya gunakan yaitu minyak jelantah. Untuk yang pertama yaitu melakukan uji CRISPR. Yang pertama yaitu masukkan minyak jelantah ke dalam wadah sebanyak 1 sendok. Untuk uji CRISPR yaitu ambil bahan menggunakan cotton bud.
taruh di dalam kertas kosong. Seperti ini. Kemudian angin-anginkan sampai kering. Nah, setelah kering seperti ini, kita terawang di cahaya apakah ada transparan atau tidak. Untuk sampel minyak jelantah ini, itu terjadi noda transparan yang artinya positif mengandung lipid. Untuk yang kedua yaitu uji kejenuhan asam lemak. Sampelnya, kemudian kita tetesi betadin atau iodin sebanyak 3 tetes. Setelah itu diaduk-aduk hingga merata. Setelah diaduk-aduk hingga merata, amati sampel. Nah, di dalam minyak jelantah ini masih ada partikel-partikel yang tidak terlarut. Seperti ini. Jika tidak larut seperti ini masih ada partikel, yang artinya minyak jelantah mengandung jenuh terhadap lemak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfia Jayani Roma. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji identifikasi lemak dengan menggunakan dua metode, yaitu uji Crispot dan uji ketidakjenuhan asam lemak. Baik, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama kita akan melakukan uji Crispot dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari cotton bud serta sampel. Sampelnya yang kami gunakan adalah susu sapi. Lalu cotton bud kita masukkan ke dalam sampel. Kemudian kita oleskan ke kertas HVS yang kosong. Kemudian kita kering-keringkan. Lalu kita terawang menggunakan lampu atau senter. Hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji ketidakjenuhan asam lemak. Di sini sudah tersedia tabung reaksi yang sudah terisi sampel, yaitu susu sapi. Kemudian kita teteskan sampel ini dengan menggunakan larutan iodium atau betadin sebanyak 3 tetes. Lalu kita aduk-aduk. Maka sampel akan berubah menjadi seperti ini. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembahasan pada praktikum yang telah dilaksanakan
dapat dibahas. Yang pertama yaitu uji Green-spot. Jadi metode ini cukup sederhana dengan mengoleskan sampel pada kertas, lalu dikeringkan dan nampak noda transparan pada hasil positif yang mengandung lemak. Lalu yang kedua yaitu uji ketidakjenuhan. Jadi fungsi dari iodium itu tadi itu sebagai reagent di mana untuk melakukan adisi pada suatu ikatan rangkap yang ada pada asam lemak. Kemudian ada bilangan iodium. Jadi bilangan iodium ini adalah banyaknya gram iodium yang dapat bereaksi dengan 100 gram asam lemak. Jadi semakin banyak ikatan rangkap, maka makin besar bilangan iodiumnya. Lalu hubungan dari bilangan iodium dan asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, juga ikan rangkapnya adalah bilangan iodium digunakan untuk menghitung ketidakjenuhan minyak atau lemak. Jadi semakin besar angka iodium, maka asam lemak tersebut semakin tidak jenuh. Kemudian untuk mekanisme uji ketidakjenuhan lemak dimulai dengan penambahan iodium pada sampel, di mana iodium tersebut akan mengadisi ikatan rangkap yang ada pada asam lemak. Lalu hasil positifnya, apabila iodium hilang dari sampel maka mengandung lemak tidak jenuh. Sedangkan apabila iodium warnanya tidak hilang maka sampel mengandung lemak jenuh. Berikut ini adalah reaksi dari asam lemak tidak jenuh dengan iodium yang menghasilkan asam lemak jenuh. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada praktikum kali ini dapat disimpulkan jika pada sampel yang mengalami perubahan warna iodium semakin pudar, maka termasuk asam lemak tidak jenuh. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.